Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam semuanya. Mohon Selamat maaf malam, hari Bu. Selamat malam, ini, Bu. ya, mohon maaf hari ini kita ada pertemuan di malam hari ya, tidak apa-apa ya, Nak? Oke. Tidak Tidak apa-apa, apa-apa. Bu. Nah, Iya, baik, Bu. sebelumnya bagaimana kabarnya pada hari ini Baik. ya? Alhamdulillah. Nah, Luar biasa. luar Allahu biasa. Akbar. Allahu Akbar. Oke, baik. Untuk kehadiran, apakah hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir, Hadir. semua Hadir ya hadir. semuanya, lengkap ya. Oke, baik, alhamdulillah. Baik, untuk malam hari ini, sebelum kita memulai ke dalam materi pelajaran, mungkin Ibu minta satu orang atau perwakilan atau KM-nya di kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Baik, silakan mau siapa? Pak Igis boleh? Oke, izin Ibu untuk memimpin pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berikan kemudahan, Amin. kelancaran, keberkahan, senantiasa dalam ridhonya Allah. Dan kita sebagai peserta didik, semoga mudah-mudahan dalam mencari ilmu mendapatkan ilmu yang manfaat, maslahat, fid dunya wal akhirah, serta kita dijadikan sebagai putra-putri yang soleh dan soleha, menjadi kebanggaan orang tua, guru, rakyat, dan negara. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Terima kasih, Bu. Baik, alhamdulillah terima kasih kepada Egis ya yang sudah memimpin doa Ya, Bu. pada pertemuan kali ini. Baik, izin share untuk kali ini sebentar. Sudah muncul? Belum. Masih hitam, Bu. Nah, ini. Sudah, Bu. Baik, Sudah, pada Bu. kesempatan malam hari ini, sebelum kita memulai ke dalam materi yang mungkin sudah kalian lihat terlebih dahulu di depan layar, itu ada mengenai menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Nah, sebelum melanjutkan ke materi, Ibu ingin tahu terlebih dahulu suasana hati kalian pada malam hari ini. Silakan. Di sini ada beberapa gambar yang menunjukkan suasana hati. Di antara keenam gambar emot di sini, yang mana yang mencerminkan suasana hati masing-masing? Oke, silakan. Ada yang mau ceritakan suasana hatinya pada pertemuan sekarang? Terpesona, Bu. Bahagia, Bu. Bahagia. Bahagianya kenapa? Silakan. Bahagia. Ketemu dengan teman-teman di sekolah. Bahagia Apakah punya ada yang guru lain? yang cantik dan pintar seperti Ibu. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi? Saya, Bu. Sama bahagia, Bu. Bahagia semuanya hari ini? Alhamdulillah. Saya Alhamdulillah. takut, Ini Bu. aman ya? Tidak Takut, Bu. ada yang sedang bersedih, tidak ada yang Ya. sedang marah, takut, ataupun terkejut. Ada yang terkejut? Ada terpesona, Bu. Barusan ada geluduk, Bu. Takut saya, Bu, nih. Ada Iya, geluduk iya, tadi, ada geluduk kan, Oke, Bu. baik, alhamdulillah ya. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan bahagia selalu. Apalagi hari ini kita akan sama-sama sharing ya di sini. Itu baik, selanjutnya dalam pertemuan kali ini mungkin sebelumnya ingin menyampaikan tujuan apa sih pembelajaran kali ini. Yang pertama diharapkan bahwa peserta didik dapat memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, serta narkoba. Selanjutnya diharapkan juga bisa membuat konten tentang cara mengatasi masalah antar pelajar, miras, dan narkoba, serta nanti akan dipost di sosial media. Tuh, selanjutnya juga bisa meyakini bahwa agama ini, agama Islam terutama sangat melarang melakukan perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Dan yang terakhir itu bisa membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, dan tanggung jawab, serta cinta damai. Tuh ya. Selanjutnya, nah menurut kalian semua nih, ya pengamatan di lingkungan zaman sekarang lah, bagaimana atau perilaku tercela apa yang bisa kalian amati, dan bagaimana sih cara menghindari perilaku tercela tersebut. Silakan, ada yang mau ngejawab sebelum kita melanjutkan? Ini, Bu, harus memilih-milih teman, Bu. Ya, boleh. Selanjutnya ada lagi? Harus milih teman yang seperti apa ya? Ya, teman yang baik-baik gitu, Bu. Yang tidak arogan gitu kan. Ya, bisa. Ada lagi? Kita lihat emang ketika zaman sekarang, perilaku tercela yang seperti apa yang telah diamati, kira-kira? Banyak Bullying, tawuran, Bu. banyak tawuran. Oke, Bullying, Bu. salah satunya pembulian Bullying. ya. Lagi booming itu, bully membuli. Oke, baik. Terus bagaimana solusi atau cara menghindari perilaku tersebut? Memberikan arahan, Ibu. Bisa. Ataupun memberikan arahan ataupun memberikan penjelasan dampak dari perilaku yang tidak baik seperti minuman keras dan yang lain-lain. Jadi dikasih pemahaman terlebih dahulu ya. Pemahaman dulu, kemudian ada faktor dari orang tua, saling guru, orang tua harus berkening sambungan ataupun berperan aktif melindungi siswanya, karena kalau siswa di kelas itu mungkin cuma beberapa detik dan jam ya, selebihnya itu bisa orang tua mengamati ataupun menjaga putra-putrinya supaya tidak terjerumus kepada perilaku yang seperti yang Ibu jelaskan. Baik, terima kasih Egis ya telah Ya, makasih Bu, menyampaikan. ya Bu. Ya, selanjutnya coba perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Di sini ada 3 gambar, ada gambar pertama, kedua, dan ketiga. Menurut masing-masing, yang pertama ini bagaimana coba dianalisis gambarnya? Ini Tawuran. tawuran, Oke, bullying. Bu Dida, bagaimana Bu Dida? Ini tawuran, bullying. Oke, bullying. Kemudian gambar kedua? Kedua, stop narkoba. Kemudian yang ketiga, minuman keras. Dilarang minuman keras. Minuman keras. Oke. Selanjutnya, di sini akan membahas mengenai perkelahian pelajar atau tawuran, gitu ya. Di sini dijelaskan bahwa perkelahian atau tawuran itu adalah
perilaku yang terjadi antara 2 atau lebih yang dilakukan oleh pelajar yang sudah keluar dari konteks yang baik gitu. Perilaku yang buruk lah, tercela gitu, yang disebabkan bisa terjadi karena konflik pribadi atau kelompok dan dapat juga diakibatkan karena cedera fisik dan emosional bagi pelajar yang terlibat. Selanjutnya, apa sih faktor yang bisa menyebabkan terjadinya tawuran antar pelajar? Di sini ada beberapa, diantaranya pengaruh pergaulan yang negatif dan lingkungan yang buruk, kemudian tidak adanya komunikasi yang efektif antara guru dan pelajar. Selanjutnya, ketidakmampuan pengelolaan emosi atau stres. Dan berikutnya, ini bisa terjadi akibat perselisihan pribadi atau masalah sosial, misalnya kecemburuan, saling mengejek, atau perasaan yang tidak dihargai. Kemudian berikutnya, pengaruh lingkungan juga sangat fatal bisa terjadi gitu. Misal antara teman sebaya saling menjorokkan untuk ke arah kekerasan gitu. Kemudian kekurangan kemampuan untuk mengelola emosi gitu. Jadi pada intinya setiap orang itu harus bisa mengontrol emosinya. Apalagi di kalangan pelajar itu ada pada tingkatan yang memang emosinya masih labil gitu. Jadi seharusnya belajar untuk bisa mengontrol emosi. Kemudian apa sih dampak yang terjadi apabila terjadi perkelahian antar pelajar? Di sini yang pertama bisa menurunkan prestasi akademik dan konsentrasi belajar. Jadi akhirnya akan menurun gitu. Kemudian meningkatnya ketegangan dan kecemasan di lingkungan sekolah. Ya, rusaknya hubungan antara pelajar dan timbulnya rasa tidak aman. Itu udah pasti. Kemudian bisa juga terjadi luka fisik. Karena mungkin bisa terjadi perkelahian ini memakai senjata tajam gitu. Kemudian bisa menurunkan citra diri dan reputasi dan dapat juga berujung pada masalah hukum gitu dan bisa mempengaruhi suasana belajar dan hubungan sosial yang tidak aman nantinya seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana solusi untuk menangani perkelahian antar pelajar? Yang pertama bisa dilakukan dengan pencegahan. Apa sih yang dicegahnya gitu? Bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama, menjadikan agama sebagai pedoman hidup atau pegangan hidup. Jadi si anak itu diberikan pemahaman bahwa agama itu paling utama, diberikan dasarnya terlebih dahulu supaya kekuatan keimanannya lebih kuat lagi gitu, supaya tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Kemudian bisa memanfaatkan waktu dengan hal yang positif. Entah itu bisa dengan bermain dengan teman pada hal yang positif atau dan lain sebagainya. Kemudian menumbuhkan rasa empati dan menghilangkan tayangan kekerasan. Jadi bagi orang tua, terutama ini untuk orang tua, untuk lebih mewaspadai atau mengawasi apa sih yang ditonton oleh anaknya gitu, karena ini bisa berpengaruh dengan apa yang dilihat, tayangan yang dia lihat itu bisa berpengaruh dengan apa yang bisa dilakukan. Kemudian apabila si anak memiliki rasa dendam, itu diputuskan rantai dendamnya gitu. Selanjutnya bagaimana cara mengatasi dampak masalahnya? Yang pertama itu bisa memberikan pendampingan bagi mereka yang terlibat gitu. Jadi didampingi supaya si anak ini diarahkan kepada hal yang lebih baik lagi, lebih positif gitu. Atau bisa dikatakan dibimbing lah seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengatasi masalahnya? Bisa juga dengan diberikan sanksi. Apalagi kita termasuk negara hukum, ya otomatis apabila terjadi perkelahian dan itu bisa berujung kepada apa istilahnya bisa membahayakan nyawa seseorang, itu bisa terkena hukum gitu, terkena undang-undang seperti itu. Selanjutnya, mengkonsumsi minuman keras. Di sini minuman keras adalah jenis minuman yang mengandung alkohol yang bisa menyebabkan ketagihan atau kecanduan bagi yang mengkonsumsinya. Nah, apa sih dampak bagi orang yang meminum minuman keras? Di sini yang pertama bahwa minuman keras itu induk dari segala kejahatan. Dari akibat meminum minuman keras itu bisa berujung pada tindakan yang kurang baik gitu. Tindakan kejahatan akan tumbuh dengan sendirinya. Kemudian kunci dari semua keburukan dan menghilangkan keimanan serta amalannya akan tertolak. Dan bagaimana sih bahaya minuman keras? Di sini bahaya minuman keras itu bisa menyebabkan keimanan seseorang, dalam bahaya atau dalam kata lain keimanannya akan turun gitu. Dan perilakunya akan yang dimunculkan adalah perilaku yang buruk dan akan menjurus kepada perilaku yang dosa gitu. Kemudian dampaknya juga bisa berakibat fatal kepada kejiwaan dan akalnya. Karena bagi orang yang mungkin sudah kecanduan minuman keras, itu bagi jiwa dan akalnya sudah otomatis terganggu gitu. Sudah tidak dalam batas normal lagi gitu. Jadi sudah melenceng. Dan bisa menyebabkan akan sulitnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan timbulnya perselisihan karena tingkat emosionalnya bagi orang yang peminum minuman keras itu naik turun, tidak stabil. Jadi otomatis mudah tersinggung, mudah istilahnya kesenggol dikit itu pasti langsung emosi seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu tentang narkoba. Narkoba di sini adalah singkatan dari narkotika atau bahan atau obat yang berbahaya. Istilah narkoba ini bisa dikatakan dengan nafza atau singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Nah, di sini ada hukum bagi orang yang mengkonsumsi narkoba, bagi pemakai narkotika yang mungkin bukan untuk medis, karena namanya narkoba itu ada jenis turunannya yang bisa diperuntukkan untuk medis. Tapi ada juga yang namanya ketika untuk medis itu ada takarannya, ada dosisnya. Tapi bagi orang-orang tertentu yang mungkin tidak tahu, ini disalahgunakan, yang bisa mengakibatkan fatal akhirnya. Karena bagi orang yang sudah kecanduan obat-obatan, terutama turunan-turunan atau jenis-jenis dari narkoba, itu berakibat akan akalnya itu sudah pasti terganggu. Gitu. Itu udah kena duluan gitu akalnya, akal sehatnya. Nah, di sini ada beberapa dampak bagaimana cara menghindari narkoba. Yang pertama, akan terhindar dari ketergantungan atau kecanduan yang sangat menyakitkan dan menyiksa gitu. Jadi kalau kita terhindar dari narkoba ya kita akan terhindar juga dari rasa kecanduan tersebut. Kemudian terjaganya kesehatan tubuh. Ya jelas otomatis ketika kita jauh dari yang namanya obat-obatan narkoba, itu tubuh kita insya Allah akan dalam keadaan sehat gitu. Tidak terpengaruh oleh obat-obatan gitu. Apabila sudah terpengaruh mah istilahnya itu akan mudah terserang penyakit gitu. Dan penyakitnya itu bisa fatal. Kemudian terjaganya kerukunan dalam keluarga. Begitu juga hubungan sosial dengan lingkungan dan masyarakat. Karena bagi orang-orang yang sudah terjerumus ke dalam narkoba itu
dengan lingkungan sekitarnya, terutama keluarganya itu sudah tidak harmonis dan tidak akan harmonis, dan lingkungan sosial pun sama. Gitu. Kemudian terwujudnya generasi penerus bangsa yang berakhlak karimah dan yang memiliki rasa patriotisme serta rasa cinta tanah air yang tinggi. Kemudian yang terakhir, tidak berurusan dengan pihak yang berwajib. Jadi aman bagi kita, mungkin bagi orang-orang yang terhindar dari narkoba, karena otomatis bagi mereka yang sudah terjerumus ke dalam narkoba itu ada undang-undangnya. Jangankan sebagai pemakai, pengedar ataupun apa satu lagi ya, pengedar, bandar gitu. Itu ada undang-undangnya masing-masing, dan yang paling fatal itu bisa hukuman mati seperti itu. Nah, di sini ada jenis-jenis narkoba, mungkin bisa dibaca saja karena banyak gitu. Ada jenis golongan-golongannya juga, dan ada dampaknya, karena setiap jenis golongan narkoba itu efeknya berbeda-beda. Ada yang bisa mungkin tiba-tiba menjadi seperti berhalusinasi gitu. Kemudian mungkin ada yang ketika sudah memakai obat-obatan terlarang ini menjadi orang yang emosional dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada terdapat dampak mengkonsumsi narkoba, ada yang dehidrasi, halusinasi, tingkat kesadarannya akan menurun. Terus ada kejang atau istilahnya ada kata sakau, mungkin lebih terkenal dengan bahasa seperti itu, dan bisa berpengaruh pada kualitas hidup. Selanjutnya, di sini ada dampak juga untuk pribadi, adanya perubahan kepribadian, karena diantaranya kalau misalkan orang yang sudah terkena narkoba itu dia menjadi pribadi yang antipati, tidak peduli gitu sama orang-orang sekitar, dan menjadi tingkat emosionalnya itu tinggi, mudah marah seperti itu, mudah tersinggung juga. Kemudian bisa menimbulkan efeknya itu tindakan kejahatan akan terjadi gitu tanpa dia sadari seperti itu. Nah, di sini ada solusi menghadapi kecanduan narkoba. Yang pertama, bagaimana cara pencegahannya, yaitu dengan menanamkan pendidikan agama sedini mungkin gitu. Jadi dari dasar, dari kecilnya dulu kita udah mendasari anak dengan ilmu keagamaannya supaya lebih kuat lagi keimanannya. Kemudian menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian membentengi diri dengan hal yang baik dan berlindung kepada Allah. Pada intinya ini pengaruh orang tua sangat penting juga gitu dalam mendidik pola asuh anak, supaya, karena yang paling utama kan ada dari keluarga. Bagaimana supaya anak itu tidak sampai terjerumus ke dalam hal yang negatif. Salah satunya mungkin kecanduan obat-obatan ini. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak yang masih mungkin di usia yang masih muda, tapi pergaulannya sudah jauh, bahkan sudah banyak yang sudah kecanduan narkoba seperti itu. Kemudian memberikan sanksi kepada para pengedar, dan mungkin di negara kita memang sudah ada undang-undangnya bagi pengedar, penjual, pengguna, bahkan pengguna aja itu ada undang-undangnya. Dan yang terakhir, bagaimana cara supaya pengguna atau orang yang kecanduan ini jerak, salah satunya itu dengan direhabilitasi atau diberikan pendampingan dan memutus dengan jaringan pengedar dan teman-temannya gitu. Meskipun sulit, tapi itu diharuskan seperti itu. Nah, baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Dina ada pertanyaan tidak? Tadi dari tidak ada. Dari Dina ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak, Bu. Gimana? Tidak, Bu, tidak. Oke, bisa dipahami ya semuanya? Iya, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada, minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas di classroom berupa LKPD dan sudah dibuatkan kelompok, atau mungkin ingatkan kembali, silakan kalian scan LKPD di sini di layar, sudah ada barcode-nya, dibuka kembali tugasnya, tugas kelompok ya, itu ada 2 pertanyaan, ada 2 soal, silakan dikerjakan. Nah, apabila ada yang sudah dikerjakan, Ibu tunggu kembali untuk dikumpulkan di classroom. Gitu. Iya, Bu. Ya, nanti Ibu lihat mana nih yang paling cepat, kelompok mana yang sudah selesai mengerjakan. Gitu. Kelompok saya dong, Bu. Oke, Ibu coba lihat ya sebentar, kalau sudah, karena soal ini udah diberikan di minggu lalu ya. Tuh. Oke. Kelompok siapa tadi yang sudah? Kelompok Eli, Bu. Eli. Kelompok Eli. Oke, Eli. bagus. Sudah diisi semuanya ya. Di situ ada menganalisis gambar, ada juga menganalisis suatu masalah gitu. Dan itu semua sudah dikerjakan dengan bagus. Berarti kerjasama dengan kelompoknya sangat cekatan gitu. Ya, sangat cepat sekali menjawabnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok lain ada yang sudah mengerjakan? Sudah, Bu. Baru tadi dikumpulkan, Bu. Oke, baik. Nanti Ibu akan cek kembali tugas-tugas yang mungkin baru dikumpulkan ataupun yang sudah dikumpulkan, dan nanti kalian akan bisa melihat langsung nilainya di classroom masing-masing ya. Gitu. Di akunnya masing-masing nanti akan terlihat nilai-nilainya. Oke, kalau sudah dikerjakan, mungkin di pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Namun sebelum menutup kegiatan kali ini, adakah di antara kalian, dari Egis, dari Dina, dari Dian, Eli perempuan, Eli laki-laki, apakah ada yang mau mereview tentang materi pada malam hari ini? Silakan. Oke, Ibu izin. Ya, silakan Egis. Ya, jadi setelah dipaparkan oleh Ibu, ini luar biasa ya. Jadi kita lebih paham mengenai bahayanya obat-obatan terlarang seperti narkotika, minuman keras, dan yang lain-lain. Jadi pada intinya kita sebagai peserta didik harus menjauhi dari barang-barang tersebut supaya tidak terjerumus kepada perbuatan yang tidak baik. Dan ini bisa jadikan landasan ataupun acuan untuk kita semuanya supaya tidak terhindar dari berbagai obat-obatan terlarang yang bisa membahayakan dan merugikan kita, merugikan orang tua dan orang lain. Mungkin itu, Ibu. Ya, terima kasih Egis atas penyampaiannya. Ada lagi selain Egis, silakan. Boleh sedikit saja apa yang kalian pahami dari materi kali ini? Dian, silakan Dian. Dian itu sudah tidak sabar untuk istirahat, Bu, lapar katanya. Oh iya, oke. Waktunya sebentar lagi ya. Gitu. Oke, mohon maaf ya. Baik, kalau begitu pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian sekarang maupun nanti kemudian hari. Baik, untuk selanjutnya di pertemuan berikutnya tolong disiapkan lagi per kelompok
bahwa kita akan membuat konten video mengenai perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Bagaimana cara menghindarinya? Nanti kita membuat konten videonya ya, video Iya, mini. Bu, ya. Oke, semangat ya. Siap, Bu. Ya, Siap, Bu. Bu. Ya, Sehat-sehat, Bu, ya. Ya, baik, dicukupkan sekian pertemuan kali ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.